Siapa yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan? Kudeta terselubung ataukah pemberontakan rakyat? Pada suatu siang yang panas di Madinah tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah, darah mengalir di rumah sang Khalifah ketiga umat Islam, Utsman bin Affan. Ia dibunuh saat tengah membaca Al-Quran di rumahnya sendiri oleh sekelompok pemberontak yang menamakan diri mereka sebagai perwakilan rakyat dari Mesir, Kufah, dan Basroh. Namun sejarah tak pernah sesederhana yang tampak di permukaan. Di balik narasi klasik tentang pemberontakan rakyat, terhampar labirin konspirasi, pengkhianatan, dan ambisi yang menjalar di tubuh kekhalifahan. Siapa sebenarnya yang membunuh Utsman bin Affan? Apakah ini semata-mata kemarahan rakyat atas kebijakan nepotis? Ataukah ada kekuatan besar yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menggerakkan bidak-bidak dengan cermat? Ketegangan yang mendidih, api dalam sekam. Kekhalifahan Utsman dimulai dengan kejayaan. Ia adalah sahabat Rasulullah, menantu beliau, dan dikenal dengan kelembutannya. Namun seiring waktu, muncul kritik tajam terhadap kebijakan Utsman. Ia menunjuk banyak kerabatnya dari Bani Umayyah ke posisi strategis di pemerintahan. Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur Syam. Marwan bin Hakam yang dulunya diasingkan oleh Nabi menjadi penasihat utamanya. Di antara masyarakat Kufah dan Mesir, isu ini berkembang menjadi bara. Mereka menuduh adanya penyelewengan kekuasaan, penimbunan kekayaan, dan ketidakadilan distribusi harta negara. Namun di antara suara-suara bising itu, apakah benar kemarahan rakyat adalah satu-satunya bahan bakar? Marwan bin Hakam dalang dari balik tirai. Salah satu tokoh yang paling disorot dalam peristiwa ini adalah Marwan bin Hakam. Menurut sebagian riwayat, ketika para pemberontak sudah siap kembali ke negeri mereka, setelah bertemu Utsman dan menyampaikan protes, mereka menemukan sepucuk surat rahasia yang memerintahkan agar mereka dibunuh di jalan kembali. Surat itu membawa cap khalifah, namun gaya bahasanya sangat mencurigakan. Semua mata tertuju pada satu nama, Marwan. Apakah mungkin Marwan sengaja menulis surat palsu dengan stempel khalifah untuk memprovokasi para pemberontak kembali ke Madinah dan menggulingkan Utsman? Jika iya, kenapa? Ada teori bahwa Marwan mulai melihat Utsman sebagai penghalang bagi ambisinya sendiri. Ia tahu jika Utsman terbunuh dalam keadaan kacau, kekuasaan akan berpindah ke tangan yang bisa dia kendalikan dan ia bisa bermain dari balik layar. Namun jika Marwan pelakunya, mengapa ia tetap setia berada di sisi Utsman hingga detik-detik terakhir? Atau justru kesetiaannya hanya topeng belaka? Ali bin Abi Thalib terseret dalam dilema. Yang menarik, pemberontak Mesir sempat mengklaim bahwa mereka datang ke Madinah untuk mengganti Utsman dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali sendiri menolak keras cara-cara kekerasan dan penggulingan secara paksa. Yang mengirim kedua putranya, Hasan dan Hussein, untuk menjaga rumah Utsman dari serangan. Namun saat akhirnya para pemberontak menerobos rumah sang khalifah, Hasan dan Hussein tidak mampu membendung massa. Sebagian menyebutkan mereka dicegat oleh orang-orang bersenjata di jalan yang misterius dan tak dikenal. Siapa mereka? Apakah ini bagian dari skenario untuk memastikan tidak ada tokoh kuat yang mampu mencegah tragedi itu? Ada dugaan bahwa Ali diposisikan sebagai kambing hitam. Seolah-olah para pemberontak datang atas namanya, padahal ia sendiri sama sekali tidak pernah mendukung kekerasan itu. Sejarah kemudian memperlihatkan setelah kematian Utsman, Ali lah yang dipilih sebagai khalifah. Tapi sama sekali bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena kondisi umat yang mendesak seseorang yang kuat namun adil. Plot twist, apakah ini pemberontakan yang terorganisir? Jika kita telusuri pola kedatangan para pemberontak ke Madinah, muncul keanehan. Mereka berasal dari Mesir, Kufah, dan Basroh, datang hampir bersamaan dan membawa narasi yang mirip. Apakah mereka memang mewakili aspirasi rakyat? Ataukah mereka digiring oleh kekuatan politik tertentu? Beberapa sejarawan modern mengaitkan ini dengan jejak kaki Abdullah bin Saba, seorang tokoh kontroversial yang diduga menyusup ke barisan umat dengan agenda adu domba. Ia memprovokasi kaum muslimin untuk tidak taat pada khalifah dan mendukung kepemimpinan Ali secara mutlak. Jika ini benar, maka pembunuhan Utsman bukan sekadar akibat kebijakan yang tidak populer, tetapi niscaya bagian dari operasi terencana yang sangat rapi. Siapa pembunuh sebenarnya? Secara teknis, Utsman dibunuh oleh sekelompok orang yang mengaku dari Mesir. Pemimpin mereka antara lain disebutkan bernama Kinana bin Bashir, tapi siapa yang mengirim mereka? Apa mereka bertindak sendiri? Dalam pengakuan salah satu dari mereka yang tertangkap, disebutkan bahwa mereka merasa dikhianati oleh pemimpin pusat. Tapi siapa pemimpin itu?
Apakah mereka merujuk pada Utsman sendiri atau ada tokoh lain yang lebih gelap berperan sebagai otak di balik layar? Akhir yang tragis, dendam dan perpecahan. Kematian Utsman bin Affan bukan akhir dari cerita. Justru dari sinilah percabangan sejarah Islam bermula. Aisyah, Thalhah, dan Jubair menuntut keadilan atas darah Utsman. Muawiyah bin Abi Sufyan menolak berbayat kepada Ali sebelum para pembunuh dihukum. Namun karena situasi genting dan tidak jelas siapa dalang sebenarnya, Ali sulit menindak tanpa bukti yang kuat. Perang Jamal, Perang Siffin, dan akhirnya perpecahan Sunni Syiah bisa ditelusuri akarnya dari peristiwa ini. Satu pembunuhan, satu momen kelam mengubah wajah dunia Islam selama berabad-abad. Konklusi, kudeta ataukah pemberontakan? Apakah ini murni pemberontakan rakyat yang kecewa? Mungkin iya. Tapi pola tokoh dan pergerakan yang terjadi menunjukkan kemungkinan besar adanya kudeta terselubung. Kudeta yang tidak dilakukan dengan pengambil alihan langsung, tapi lewat kekacauan yang terkontrol. Dan di tengah kekacauan itu, Utsman bin Affan menjadi korban. Bukan hanya dari pedang para pemberontak, tapi dari diamnya para oportunis dan bisunya sejarah yang ditulis oleh para pemenang. Utsman bin Affan lebih suka buka puasa dengan Rasulullah surga. Seolah malaikat maut telah siap menjemput. Di ujung umurnya, Utsman bin Affan dikepung oleh para pemberontak di rumahnya sendiri. Sehari sebelumnya, ia telah berniat puasa. Namun apa daya saat ingin berbuka puasa dan mohon diberikan air, para pemberontak tersebut tak memberikannya barang setetes pun. Pemberontak malah berkata, "Di belakang rumahmu ada galian sumur." Padahal galian tersebut merupakan tempat barang-barang berbau busuk. Utsman pun tidak berbuka puasa pada hari itu. Waktu sahur pun tiba. Beberapa orang tetangganya datang berkunjung. Nailah binti Farafisah, sang istri Utsman yang setia, mendapatkan secangkir air tawar dari tetangganya tersebut untuk diberikan kepada suami tercintanya. Sang istri pun bergumam, "Ini air tawar yang segar untukmu." Utsman memandang keluar rumah, ternyata sudah terbit fajar. Ia berkata, "Hari ini aku puasa lagi." Nailah bertanya, "Dari mana makanan untuk sahurmu?" "Aku tak melihat seorang pun mendatangimu dengan membawa makanan atau minuman." Utsman pun menjawab kepada istrinya, "Aku melihat Rasulullah SAW memperlihatkan dirinya kepadaku dari atap rumah ini. Beliau membawa bejana bersih air. Beliau bersabda, 'Minumlah, wahai Utsman.' Aku pun meminumnya hingga hilang dahagaku. Kemudian beliau bersabda lagi, 'Minumlah lagi.' Aku minum lagi hingga perutku kenyang. Kemudian beliau SAW bersabda kepadaku, 'Para pemberontak itu pagi ini akan menyerangmu. Jika kau membunuh mereka, maka kau akan menggapai kesuksesan. Tapi jika kau membiarkan mereka, maka engkau akan berbuka puasa bersama kami.' Para pemberontak pun datang pada pagi hari menyerang Utsman, dan mereka pun membunuhnya. Epilog, sejarah yang terbelah. Kematian Utsman bin Affan mengajarkan kita bahwa kebenaran dalam sejarah seringkali terkubur di balik lapisan propaganda, loyalitas politik, dan rekayasa narasi. Siapa yang membunuh Utsman? Jawaban pastinya di dunia ini mungkin tak pernah kita ketahui. Tapi satu hal pasti, pembunuh Utsman tidak hanya mengakhiri hidup seorang khalifah. Mereka menggores luka yang tak pernah benar-benar sembuh dalam tubuh umat Islam hingga hari ini.